Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, biar pembelajaran hari ini bermanfaat, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan doa dipimpin oleh salah satu teman. Oke, silahkan. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi. siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, cerdas, ceria. Oke, luar biasa. Hari ini semangat sekali. Sebelum materinya dimulai, Bu Reni absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti yang dipanggil namanya angkat tangan. Oke. Salsabila Latifah Zahra. Oke. Widya Vika Cahya. Yang terakhir Maida Mutia Wulandari. Oke, berarti hari ini semua masuk ya teman-teman ya? Oke. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang langkah-langkah pendekatan deep learning yang hubungannya dengan 8 dimensi profil lulusan dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita menjelaskan materi hari ini, kita akan mengulang atau mengulas terlebih dahulu terkait dengan materi yang kemarin. Masih ingat teman-teman, di materi kemarin kita membahas apa? Silahkan, ada yang mau menjawab? Oke, silahkan. Dari materi yang Ibu sampaikan kemarin, Oke, ada 3. oke, Yang pertama, mindful. Mindful adalah kesadaran penuh Oke. dalam proses belajar mengajar. oke, pintar. Yang kedua? Yang kedua ada meaningful. Oke, yang ketiga? Meaningful itu Oke. adalah pembelajaran yang memberikan makna mendalam untuk anak-anak. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga ada joyful. Oke. Joyful adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dan merdeka. Oke. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendekatan deep learning. Di mana betul yang dijawab oleh Mbak Eka. Yang pertama yaitu ada meaningful dan joyful. Nah, hari ini kita juga masih akan membahas terkait dengan deep learning. Di mana deep learning ini nanti kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah pendekatannya. Kalau kemarin yang kita bahas itu adalah bagaimana pendekatan deep learning atau definisinya. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk mengulang yang kemarin. Apa sih yang dimaksudkan dengan deep learning? Gitu ya. Deep learning di sini adalah mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam, bermakna terhadap proses pembelajaran dengan menekankan pentingnya eksplorasi dan refleksi. Nah, di sini selain dari Wulan, pengertian dari Wulan, ada juga yang dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ada yang mau membantu membacakan salah satu? Oke, Mbaknya silahkan dibacakan yang nomor 1. Mindful adalah berkesadaran dan yang mana artinya yaitu ingasa sung keluarga.
Oke, sudah, terima kasih. Jadi di sini mindful itu adalah berkesadaran, kalau dari filosofinya Dewantara adalah ing ngarsa sung. Oke. Yang kedua, meaningful, yang artinya apa teman-teman? Oke, bermakna. Dimana untuk Ki Hajar Dewantara ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah ing madya mangun karso. Kalau yang joyful, menyenangkan, yaitu tutwuri handa yani. Nah, jadi untuk filosofi di deep learning ini melalui dari Ki Hajar Dewantara ada 3 juga. Kita lanjutkan. Untuk deep learning fokus pada pengembangan kemampuan anak. Jadi untuk Ki Hajar Dewantara juga ada apa? Berpikir kritis dan kreatif, teman-teman. Itu ya. Itu adalah ungkapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita ke inti hari ini. 8 dimensi profil lulusan dan contoh penerapan di PAUD. Di sini ada 8. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira teman-teman, kalau dari langkah-langkah ini, beriman dan bertakwa, contoh kegiatan dari anak usia dini apa? Beriman, bertakwa, silahkan. Berdoa sebelum kegiatan. Berdoa sebelum kegiatan. Apalagi? Beribadah. Terus apalagi teman-teman kira-kira? Mengucap salam. Oke. Yang kedua, berkebinaan global. Kira-kira untuk berkebinaan global ini yang diajarkan untuk anak usia dini apa teman-teman? Menyanyikan lagu. Lagu apa kira-kira? Lagu Indonesia Raya. Itu sudah sering kali sekarang digunakan di lembaga PAUD itu setiap hari Senin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada juga dari beberapa lembaga di PAUD itu juga setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada lagi Garuda Pancasila. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, komunikatif, cinta tanah air. Ada berapa teman-teman? 8 dimensi lulusan profil lulusannya. Oke, kita lanjutkan. Dari slide ini ada yang ditanyakan? Belum ya? Ini adalah pokok dari inti kegiatan materi hari ini juga, yaitu adalah langkah-langkah deep learning. Oke, dari langkah-langkah deep learning ini yang pertama ada persiapan. Di mana persiapan ini nanti anak-anak diajak untuk observasi. Selain persiapan, ada apa lagi? Pemahaman mendalam. Oke, hebat. Pemahaman mendalam ini anak-anak diajak apa? Menggali pengalaman, tanya jawab. Oke, hebat. Yang ketiga, pengalaman bermakna. Di sini pengalaman bermakna ini bisa berfokus kepada eksperimen sederhana. Ya kan? Yang keempat, ada refleksi. Hebat. Refleksi ini biasanya apa, teman-teman, dari PAUD ini? Ada diskusi gitu ya, ada diskusi. Yang kelima, penerapan, yaitu dengan menggunakan proyek ataupun karya. Yang keenam, evaluasi tindak lanjut, di mana di sini anak mampu menceritakan dan guru juga memberikan umpan balik. Ini adalah langkah-langkah dari deep learning, itu ada 6. Persiapan, pemahaman mendalam, pengalaman bermakna, refleksi, penerapan, dan tindak lanjut. Kita lanjutkan. Ini ada hubungannya teman-teman, hubungan deep learning dan 8 dimensi profil lulusan. Oke, yang pertama ada langkah deep learningnya yaitu mengalami, di mana profil lulusan berkembang yaitu bisa bernalar kritis, kemandirian,
rasa ingin tahu, ya kan? Yang kedua, memahami. Di mana penalaran kritis, komunikasi, keimanan, dan kewarganegaraan. Nah, di sini juga ada yang ketiga, mengaplikasikan, yaitu dimensi profil lulusannya kreativitas, kolaborasi, dan mandirian. Hebat kalian. Untuk yang keempat yaitu merefleksikan, di mana di situ ada kemandirian lagi, ada komunikasi, ada apa lagi teman-teman? Keimanan. Oke. Nah, di sini kita bisa mengamati ada salah satu contoh yang Bu Reni paparkan, yaitu di tema tanaman. Yang paling umum di tema tanaman ini adalah anak-anak diajak apa teman-teman? Mengamati atau menanam gitu ya. Dari menanam ini anak-anak diajak mengamati apa? Tumbuhannya atau bunganya gitu ya. Nah, setelah itu anak-anak diajak apa? Diskusi dan tanya jawab. Bunganya bunga apa? Gitu ya. Dari mana ini bunganya? Itu harus perlu ditanyakan kepada anak. Nah, setelah itu anak-anak diajarkan menanam. Nah, setelah menanam teman-teman, kira-kira apa yang dilakukan anak? Merawat. Merawat itu seperti apa merawatnya? Menyiram, terus memberi pupuk. Nah, setelah itu anak-anak juga diajak apa? Menggambar. Kira-kira tanaman apa yang dia tanam? Oh, bunga melati atau bunga mawar. Anak-anak harus bisa menuangkan ke dalam gambar. Oke ya teman-teman. Dan jangan lupa yang terakhir, harus mampu menceritakan kepada temannya hasil dari gambar yang dia gambar tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan menanam ini banyak sekali yang kita manfaatkan ya. Dari segi hubungan deep learning dan 8 dimensi, menanam ini sudah masuk semua dari segi langkah-langkah deep learning dan dimensi profil lulusan yang berkembang. Padahal sebenarnya kalau kita melihat setiap hari, menanam itu adalah pekerjaan yang sangat sederhana, ternyata sangat bermakna, ya. Nah, di sini ini juga sudah dijelaskan lebih lanjut lagi, ada mengamati, menyimak, menyiram, mengukur gitu ya. Di sini ada semua. Jadi dimensi 1 sampai 8 masuk semua teman-teman. Dari kegiatan yang tadi adalah menanam. Karena ini Bu Reni kebetulan mengambil tema tanaman. Nah, selanjutnya untuk menanam ini juga bisa mengenalkan kepada anak bagaimana menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Jadi anak tadi kan menanam, terus memberikan pupuk, menyiram. Nah, itu termasuk adalah menyayangi atau mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jangan lupa, jadi ketika anak-anak ada tanaman, kita juga harus memberikan kepada anak penjelasan bahwa ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita juga harus menyayangi. Nah, dengan cara apa? Menyiram dan memberi pupuk. Nah, ini adalah salah satu masuk ke moderasi agama, yaitu anti kekerasan. Jadi anak itu harus menyayangi sesama, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari hasil yang Bu Reni tadi sudah kita jelaskan, di mana kita tadi ajak menanam, gitu ya. Dengan menanam tanaman itu bunga ataupun biasanya kalau guru PAUD itu lebih ke kecambah. Kecambah ya, kecambah. Nah, di sini menurut hasil penelitian terkait bahwa deep learning itu memang meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, gitu ya. Itu menurut submitnya. Kedua, metode pembelajaran inquiry meningkatkan pemahaman konsep abstrak siswa. Yang ketiga, pendekatan berbasis proyek pada intinya, ya kan? Yang keempat, pembelajaran yang relevan dan kolaboratif.
Nah, di sini adalah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan memang terkait dengan penelitian. Nah, dari mata kuliah atau dari materi yang Bu Reni paparkan hari ini, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih belum, hari ini kita akan membuat kelompok, akan membuat 3 kelompok. Silahkan untuk teman-teman langsung bisa membuat kelompok, memilih sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Oke, silahkan. Sudah. Untuk kelompok 3 sudah selesai? Sampun Bu, sudah. Hebat sekali. Bagaimana untuk kelompok yang di sini? Sudah? Oke, kalau sudah selesai semua teman-teman, mari kita paparkan dulu kegiatan hasil diskusi. Silahkan siapa yang mau lebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, dari kelompok 3. Oke, silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tadi membahas terkait joyful learning. Joyful learning. Oke, hebat. Yang dimaksud joyful learning sendiri adalah suatu pembelajaran yang sedang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan tanpa adanya sebuah tekanan. Oke, hebat. Ada lagi jawabannya? Ini Bu, sama saya mau memberikan 3 contoh penerapan joyful learning di PAUD. Oke, yang pertama? Yang pertama ada bermain peran. Yang kedua ada bernyanyi dan bergerak. Dan yang ketiga ada permainan edukatif berbasis kelompok. Oke, hebat. Oke, terima kasih Mbak. Silakan duduk kembali. Untuk diskusi kelompok hari ini kita membahas tentang mindful learning atau kesadaran, yang kedua yaitu meaningful learning, dan yang ketiga adalah joyful. Hebat sekali dari kalian semua sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi hari ini dan sudah luar biasa, sudah memaparkan selain dari definisinya, kalian juga sudah bisa memahaminya dan juga bisa mengetahui penerapan-penerapan setiap pembahasan yang ada di kelompok kalian. Dan hari ini kita sudah membahas terkait dengan langkah-langkah deep learning dan 8 lulusan profil ya. Profil lulusan itu sudah kita bahas semua. Nah, jadi untuk deep learning itu tidak hanya sekedar pendekatan yang ini ya teman-teman. Jadi agar guru itu bisa mampu dengan pendekatan deep learning ini mampu memberikan 3 pilar ini, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi terkait dengan bagaimana kalian akan membuat elemen CP ataupun TP. Gitu ya teman-teman ya? Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa bisa dipimpin. Baik teman-teman, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kabar PIAUD? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.